Salam sejahtera, selamat Waalaikumsalam. siang untuk salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini, walaupun dalam keadaan online, seperti judulnya webinar ya. Salam dan salam, semoga tetap sesuai limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, tabiatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umat yang mudah-mudahan selalu patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini perkenalkan nama saya Munir Nur Komarudin. Kemudian saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepatnya program studi manajemen di Universitas Kuningan. Ya, Bapak Ibu mungkin baru mendengar Universitas Kuningan itu dari mana. Kuningan itu merupakan salah satu daerah, Bapak Ibu. Salah satu daerah yang berada di Jawa Barat, Bapak Ibu ya. Kan ini kan pesertanya dari berbagai macam daerah ya. Jadi Kuningan itu merupakan salah satu daerah kabupaten yang berada di Jawa Barat dan termasuk ke dalam bagian dari Sunda, Bapak Ibu ya. Dia bersebelahan dengan Cirebon dan Majalengka, Bapak Ibu. Nah, di situ ada salah satu universitas, yaitu Universitas Kuningan yang merupakan gabungan Bapak Ibu. Dulunya itu ada STIE gitu Bapak Ibu ya. Ada sekolah tinggi ilmu pendidikan, ya. Ada sekolah tinggi ilmu komputer dimulai dari tahun 1995. Ini cerita sedikit ya. Kemudian pada tahun 2003 ini bergabung menjadi universitas bernama Universitas Kuningan sesuai dengan nama daerahnya. Kalau Izin di sini yang terhormat, yang pertama ada Ketua DPN AFEPSI, ada Pak Ahmad Rozi, SEMM CPHCM ya sebagai Ketua Umum. Kemudian sudah ada juga yang saya hormati pemateri dari Dekan FEB Universitas Darmas Indonesia Sumatera Barat, Ibu Dr. Yesi Gusteti SEMSI. Selamat datang Ibu, terima kasih. Kemudian ada juga yang saya hormati Ibu Dr. Haji Mega Novita SEMM. Ini salah satu pengurus DPD APEPSI dari Jawa Timur dan merupakan dosen dari FEB Universitas Maijen Sungkono, Mojokerto, Jawa Timur. Selamat datang Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan tentu yang saya hormati juga Bapak Ibu hadirin seluruh peserta webinar dalam rangka Road Rakernas 3 AFEPSI. Adapun topiknya kali ini adalah navigasi baru dunia kerja bagi generasi Z, peluang dan tantangan di era digital. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah sedikit cerita sehingga mohon maaf lupa menyapa dan memberikan salam hormat kepada Bapak Ibu pemateri, Bapak Ketua, dan Bapak Ibu peserta pada acara webinar kali ini. Baik, tadi sudah sedikit perkenalan Bapak Ibu. Sekarang mungkin acaranya eh, yang pertama itu nanti ada pembukaan, kemudian ada sambutan, dan yang ketiga ada pemaparan materi. Dan selanjutnya adalah penutup. Baik Bapak Ibu, baik kita buka acara ini untuk yang beragama Muslim, kita membacakan basmalah secara bersama-sama agar diberi keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah acara dan sambutan Bapak Ibu. Sambutan yang pertama, di sini saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ahmad Rozi SEMM CPHCM sebagai Ketua Umum DPN APEPSI. Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih, Mangga, Pak Ketua, memberikan sedikit tidaknya mungkin sambutan pada acara agenda kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. ya baik, terima kasih Pak Dr. Munir selaku host dan sekaligus moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber webinar pada siang hari ini. Yang pertama, Ibu Dr. Yesi Gusdeti. Selamat siang, Ibu Dr. Bu Dekan. Sehat, Bu? Alhamdulillah Ketua sehat. Semoga Ketua juga Alhamdulillah. Kelihatannya seger ini siang-siang gini, Ibu. seger selalu Ketua, semangat. Amin. Amin. Yang kedua yang saya hormati dan yang kita hormati Ibu Dr. Mega di Novita. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Pak Ketum. Ya, sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat. Dan juga tidak lupa moderator dan host kita siang hari ini, Kang Dr. Munir. Sehat Kang ya? Alhamdulillah. Amin. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, peserta seminar atau webinar kita pada siang hari ini, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Semoga kita selalu dan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kelak mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan webinar ini, saya tidak akan banyak menyampaikan prakata atau sambutan, hanya sedikit menyampaikan informasi saja terkait dengan rencana APEPSI melaksanakan kegiatan Raknas yang ketiga di Pekanbaru Riau. Insya Allah ini adalah momentum yang paling strategis, khususnya untuk para pengelola program studi ya, di bawah naungan Lamemba. Wabil khusus juga bagi para pengelola institusinya, yaitu di tingkat fakultas. Kenapa saya bilang ini strategis? Karena ini akan menjadi ajang silaturahmi terakbar ya, di antara seluruh jajaran dekan, kaprodi dari seluruh wilayah Indonesia. Ini akan menjadi momentum baik untuk kita saling membangun silaturahmi, membangun jejaring, sehingga bisa memperkuat kapasitas dari kelembagaan yang kita kelola. Adapun kegiatan di Pekanbaru, ya, itu kita akan menyajikan kurang lebih 5 sampai 6 kegiatan, mulai dari acara rakernasnya itu sendiri, kemudian kita juga ada seminar internasional, ada guest lecture, kemudian ada PKM internasional, kemudian ada seminar nasional yang menghadirkan Dewan Eksekutif Lamemba, kemudian Lokakarya. Lokakarya kurikulum program studi EMBA yang berbasis OB, Outcome Based Education. Nah, rangkaian kegiatan itu sengaja kita akan lakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk lebih terlibat dalam proses-proses akademik ya, di kampusnya masing-masing atau di perguruan tingginya masing-masing. Hal ini kita pahami bahwa tidak semua kampus itu memiliki sumber daya yang merata ya, dari persoalan yang dihadapi. Nah, karena masing-masing kampus atau masing-masing perguruan tinggi ini memiliki sumber daya yang tidak merata, maka ajang Rakernas ini dimungkinkan bisa menjadi instrumen untuk membangun
kemerataan tersebut. Mulai dari akses kolaborasi antar perguruan tinggi, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Kita menghadirkan 2 perguruan tinggi luar negeri yang akan hadir secara langsung, yaitu perguruan tinggi dari Vietnam dan perguruan tinggi dari Malaysia. Insya Allah keduanya sudah memastikan hadir dalam kegiatan rakernas nanti. Jadi bagi Bapak Ibu perguruan tinggi yang belum mendaftarkan ikut serta sebagai peserta rakernas, kami masih memberi kesempatan untuk Bapak Ibu bergabung jadi salah satu peserta rakernas tersebut. Yang kedua, tradisi kami sebelum melakukan rakernas itu memang kami mengawalinya dengan kegiatan webinar series. Ini adalah sesi kedua dari webinar series yang pernah kita lakukan. Kalau dari sisi batch-nya ini adalah batch yang ke-23. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya kegiatan webinar series ini setelah kita melaksanakan kegiatan rakernas. Tentunya dengan berbagai topik dan kemasan yang lebih berbeda. Ditambah mungkin juga dengan narasumber-narasumber yang lebih meluas. Ya. Hari ini narasumbernya adalah dari ujung Pulau Sumatera, ya. Kalau nggak ujung-ujung banget lah, hampir ujung sebetulnya, ya. Yaitu dari Sumatera Barat, ya, Ibu Dr. Yesi Gusteti. Beliau adalah dekan Fakultas Fakultas Hukum dan Ekonomi ya, dari Universitas Darmas Indonesia, yang alhamdulillah sudah menjadi anggota AFEPSI. Tinggal nanti dibantu Ibu untuk disosialisasikan di Sumatera Barat keberadaan AFEPSI supaya bisa langsung dibentuk AFEPSI Sumatera Barat. Yang kedua adalah dari Jawa Timur. Nah, ini dari ujung Pulau Jawa juga ini. Jadi dari ujung barat sampai ujung timur kita hadirkan. Ibu Dr. Mega, ya, beliau adalah pengurus AFEPSI Jawa Timur, sekaligus juga salah satu dosen di Universitas Maijen Sumpono Mojokerto. Kelihatannya ini keturunan Majapahit ini beliau ini. Saya bisa buat candi, Pak Ketua. Iya, keturunannya Majapahit, nggak tahu keturunannya Pati Gajah Mada atau keturunannya Lembu Sora ini. Disesuaikan sama wajah aja. Enaknya Ya. gimana? Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman terkait dengan topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dan saya kira ini sangat menarik topiknya, yaitu bagaimana kita menavigasi potensi dan peluang kerja khusus untuk anak-anak Gen Z. Ya. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan ini banyak mahasiswa yang ikut hadir sehingga bisa mendapatkan pencerahan yang lebih komprehensif dari para narasumber. Saya kira itu. Terima kasih atas segala waktunya semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada kegiatan webinar-webinar berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas sedikit sambutan dan penyampaian informasi. Oke, Bapak Ibu lanjut ke acara berikutnya. Kali ini temanya adalah navigasi baru dunia kerja bagi generasi Z dan tantangan di era digital ya. Sebetulnya dikit mungkin sebelum masuk ke materi, era digital ini kan merupakan salah satu periode dalam sejarah kita ya Bapak Ibu ya. Yang mana ciri-cirinya itu bisa kita lihat. Sudah dominan perangkat digital, kemudian akses informasi yang sangat mudah, cepat, dan mudah. Kemudian komunikasi juga sekarang sudah instan dengan adanya handphone. Bahkan ini salah satu bentuk komunikasi yang instan.
adanya otomasi, yang terbaru adalah adanya otomatisasi dan kecerdasan buatan, Bapak Ibu. Dan ini tentu akan memberikan peluang dan juga tantangan. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Baik, pemateri yang pertama adalah Ibu Dr. Haji Mega Novita SEM dari Jawa Timur ya, dari Universitas Majen Sungkono ya Bu ya. Ya, betul, Pak. Contoh, ini ada materinya sungguh sangat luar biasa ini mengenai tantangannya di Jawa Timur barangkali. Maka supaya tidak berlama-lama saya akan membacakan CV-nya dulu terlebih dahulu biar Bapak Ibu kenal semua atau adik-adik mahasiswa ya. Nah, Ibu Dr. Haji Mega Novita MM ini merupakan salah satu dosen ya. Kemudian kontaknya Bapak Ibu mungkin nanti bisa saya share di chat personal saja ya. Dan ini merupakan kelahiran di Jember ya. Ibu lahir di Jember ya Bu ya. Kemudian Ya, betul, pendidikan, Pak. kalau saya sebutkan sebetulnya CV-nya ini banyak banget ya pengalaman-pengalaman. Tapi adalah salah satu yang menarik bagi saya ini ada di bidang kecantikan, Pak, gitu ya. Berarti memang keahliannya di sana mungkin Ibu ya. Ini Ya, Pak. tingkat pendidikannya dimulai dari D3 Ekonomi di Universitas Negeri Jember, kemudian S1-nya Ekonomi juga, STIE Al Anwar Mojokerto ya Bu ya. Kemudian pendidikan Betul. S2-nya di Magister Manajemen Universitas Dr. Sutomo Surabaya dan mengambil gelar doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis di Universitas 17 Agustus Surabaya. Organisasinya juga banyak banget. Ini wah sangat luar biasa yang sudah diikuti oleh Ibu Mega ini. Karya bukunya juga ini sangat luar biasa. Saya sebutkan salah satunya ada manajemen retail modern ya. Kemudian ada lagi kewirausahaan pertanian modern. Supaya tidak berlama-lama lagi, saya berikan keleluasaan waktu dan tempatnya kepada Bu Dr. Mega ya. Mangga untuk penyampaian materinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan terima kasih Pak Dr. Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada tim dan tentunya kepada Bapak Ketua Umum yang sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini kepada saya khususnya untuk bisa berbagi pandangan dari hasil kajian dengan tema navigasi baru dunia kerja bagi generasi Z di Jawa Timur. Ya, tentunya ini bagian dari peluang dan tantangan di era digital. Kenapa saya ambil di Jawa Timur? Karena kebetulan saya domisili di Jawa Timur, sehingga paling tidak ini bertatapan langsung dengan saya, kondisi yang sampai saat ini yang terjadi di Jawa Timur khususnya, sehingga hari ini kita akan menelusuri, Bapak Ibu ya, bagaimana dunia kerja ini berubah dan bagaimana generasi Z ini nanti akan menjadi bagian yang sangat penting di dalamnya dan terutama di Jawa Timur ini, di mana Jawa Timur ini adalah kalau kita melihat komposisi tenaga kerja mudanya itu sangat dominan Gen Z, begitu Bapak Ibu. Sehingga ini perlu kita cermati bersama karena hari ini saya didapuk menjadi narasumber eh, siang hari ini. Saya kira ini kita perlu banyak diskusi saja, sharing-sharing begitu. Karena kalau dari sisi keilmuan semua berdasarkan teori gitu, eh, terkadang tidak relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena seperti yang kita ketahui ya, eh, data dari statistik ya, artinya data ini cukup menarik kalau kita lihat, artinya bahwa ada data yang menunjukkan bahwa 30%, 30 sampai 33% bahwa tenaga kerja di dunia ini di tahun 2030 nanti itu akan diisi oleh Gen Z. Nah, ini sangat menarik ya Pak Munir yang terkait dengan apa yang kita nanti akan bersama-sama kita pelajari. Kita sharing ilmu aja. Bagaimana nanti, apakah sudah
nampak di layar Bapak Ibu materi saya? Ada Bu, Bu, udah ada. Sudah ada ya? Ya, ada. Oke, Bapak Ibu perlu ketahui, 1 dari 3 tenaga kerja di tahun 2030 itu adalah Gen Z. Dan sebagian besar itu berada di daerah seperti di Jawa Timur. Mengapa demikian? Kalau kita melihat dari proporsi tenaga kerja di tahun 2030, sekitar 30 sampai 33% tenaga kerja di dunia itu memang eh, tergolong ini adalah anak-anak Gen Z atau generasi Z. Ya, ini berdasarkan data dari LinkedIn tahun 2024. Tentunya di Jawa Timur itu juga jumlah usia produktif Gen Z itu sangat besar sekali Bapak Ibu. Sehingga Jawa Timur ini menjadi titik poin di mana Gen Z itu kenapa ada di Jawa Timur yang lebih banyak begitu ya. Tapi kalau mungkin di daerah atau wilayah-wilayah Bapak Ibu mungkin ya sama ya, tapi ini saya melihat dari proporsinya. Nah, ternyata di Jawa Timur itu lebih banyak, 30%. Nah, kalau kita melihat dari transformasi digital yang terjadi sekarang ini, di mana perusahaan itu ya saat ini sedang melakukan yang namanya digitalisasi proses bisnis. Sehingga Gen Z yang lahir dan tumbuh dengan teknologi ini harus siap jadi penggerak utama. Tentunya Gen Z ini juga kalau kita lihat percepatan begitu ya, secara keilmuan itu Gen Z itu lebih lebih pinter, artinya cepat tanggap begitu ya. Sehingga kalau melihat dari ekspektasi pasar dan perubahan sosial, kalau kita lihat dari sisi ini, pasar itu menuntut inovasi yang cepat, kemudian juga layanan digital, konten kreatif yang sesuai dengan karakter Gen Z. Nah, ini nanti kita menjadi apa ya? Menjadi PR bagi kita semua, bagaimana kita mencetak generasi Z ini supaya bisa berimbang dengan teknologi yang sekarang ini lagi kejar-kejaran dengan teknologi itu kejar-kejaran dengan manusia begitu. Kemudian bagaimana terkait dengan kontribusi nyata tentang Gen Z saat ini? Ya, artinya bahwa kontribusi nyata Gen Z saat ini membawa keterampilan digital, terutama media sosial, ya, AI, data analistik. Kemudian juga mereka mampu menciptakan ekosistem bisnis baru seperti startup, e-commerce, konten kreator. Nah, seperti ini. Kalau zaman saya dulu kan nggak ada. Kemudian mereka juga bisa mengubah pola kerja. Artinya di sini ada remote, hybrid, kolaborasi terbuka. Lah ini bagian dari kontribusi nyata yang dibawa oleh generasi Z kita saat ini. Kemudian kalau kita bicara tentang budaya kerja baru. Nah, ini menjadi tantangan juga. Kenapa begitu? Karena Gen Z ini menuntut kolaborasi lintas generasi. Artinya di sini budaya-budaya kerja baru supaya bisa menyesuaikan dengan budaya kerja lama kita. Karena di zaman kita dulu kerja itu ya rada santai begitu, tapi kalau Gen Z ini justru tambah santai lagi, seperti itu. Kemudian budaya kerja baru ini mengedepankan nilai atau yang berkelanjutan begitu ya. Kemudian eh, terkait dengan memimpin inovasi, tidak menunggu senioritas, mereka berani mencoba, gagal nggak apa-apa, tapi mereka juga akan belajar cepat seperti itu. Jadi banyak bisnis-bisnis muda yang dari generasi Z itu mereka itu nggak takut gagal kalau berbisnis begitu ya. Kalau kita bicara tentang bisnis, tapi kalau bicara tentang hal lain, Gen Z itu memang ada beberapa pembeda terkait dengan generasi sebelumnya dengan generasi Gen Z saat ini. Sehingga dampaknya itu apa nantinya kalau kita bicara tentang ekonomi ya dampaknya nanti ada akselerasi ekonomi digital dan UMKM lebih banyak. Kemudian dampak di organisasi terutama
organisasi ini ada perubahan cara kerjanya, baik agile, kemudian lebih fleksibel, kemudian juga lebih inovatif. Kemudian dampaknya kepada masyarakat bagaimana? Dampaknya ya nantinya akan terbentuk ekosistem kerja yang berbasis teknologi dan lebih kreativitasnya lebih nampak begitu. Sehingga Gen Z ini bukan lagi persiapan masa depan ya, tapi mereka ini adalah sebagai aktor utama untuk saat ini. Sehingga untuk perubahan saat ini itu dapat mendorong dunia kerja itu lebih ke digitalisasi dan juga kolaboratif dan lebih bernilai begitu. Sehingga kalau kita melihat dari definisi Gen Z itu sendiri, kita eh, kita lihat dari lahirnya. Lahirnya di tahun 1997 sampai 2012 itu dikategorikan generasi Z yang sekarang ini mungkin eh, di usia 18 sampai 28 tahun ya. Jadi mereka itu kalau kita lihat dari digital natif, mereka sudah mengenal internet sejak kecil ya. Mereka lebih kreatif, lebih cepat belajar teknologi dan lebih multitasking. Dan mereka itu punya nilai, artinya nilai secara fleksibilitas, kemudian juga kebermaknaan kerja, kemudian work-life balance. Nah, ini yang nanti kita diskusikan bersama jika ada waktu ya, karena banyak sekali rumor-rumor terkait dengan Gen Z, sehingga perusahaan-perusahaan itu terkadang juga masih eh, banyak mengeluh tentang Gen Z ini. Kemudian pentingnya dan urgensi, kenapa kita harus peduli ya terkait dengan Gen Z ini. Karena yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada tahun 2030 eh, nilai rata-rata ya itu didominasi oleh Gen Z. 30-30% tenaga kerja di dunia ini adalah Gen Z. Terutama di Jawa Timur, populasi usia produktif besar sekali dan ini menjadi apa ini menjadi sumber apa yang perlu kita cermati. Kenapa begitu? Karena semua itu bermuara pada Gen Z. Nah, siapa yang bisa menggerakkan digitalisasi ekonomi terutama di Jawa Timur? Ya Gen Z ini, begitu Bapak Ibu. Jadi peran Gen Z di dunia kerja ini kalau dilihat dari penggerak digital ya memang dia cepat menguasai AI. Nah, dia juga menguasai media sosial dengan cepat. Kemudian kalau dilihat dari inovator UMKM digital, mereka lebih kreatif untuk menjadi konten kreator, kemudian juga pembisnis online, kemudian marketplace dan seterusnya. Sehingga di sekitar wilayah di Jawa Timur itu memang saya sudah sampaikan banyak pembisnis muda karena saya juga pendamping UMKM di Jawa Timur. Nah, di sini ini menjadi pembawa budaya baru, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena mereka itu lebih kolaboratif dan juga komunikasinya lebih cepat. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini superpower Gen Z itu berkaitan dengan penggerak digital. Ini ada beberapa elemen dan dimensi sukses Gen Z karena di sini ada 4 elemen soft skill ya. Artinya di sini inti dari elemen-elemen yang dari keempat ini menjadi fondasi untuk menavigasi dunia kerja di era digital. Sehingga memastikan Gen Z tidak hanya kompeten secara teknologi, tetapi juga adaptif, berkarakter, dan relevan dengan nilai-nilai di zaman sekarang ini. Ya, jadi kalau kita melihat dari inti dari 4 dimensi ini, memang keempat dimensi ini adalah tolak ukur lingkungan kerja modern yang sesuai dengan ekspektasi generasi Z. Nah, perusahaan yang mengakomodasi keempatnya ini akan lebih mudah menarik dan mempertahankan talenta Gen Z. Tapi kita lihat
bahwasanya masih banyak perusahaan-perusahaan yang juga mengeluh tentang Gen Z. Nanti kita diskusikan ya. Kalau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, kita sharing-sharing aja di sini karena kita sebagai akademisi, sebagai dosen yang menjadi PR besar untuk kita bisa menggiring anak-anak atau menemani anak-anak selama kuliah sampai dia lulus menjadi sarjana dan diterima oleh perusahaan-perusahaan asing ataupun perusahaan-perusahaan lokal. Sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi terkait dengan Gen Z. Karena saya juga sering mendengar keluhan-keluhan dari perusahaan-perusahaan terkait dengan lulusan-lulusan Gen Z yang sekarang ini ya. Kemudian untuk gap yang harus diatasi terkait dengan gap soft skill. Gap soft skill ini adalah kemampuan praktis dan komunikasi belum seimbang. Untuk gap harapan dan realitas memang Gen Z ini inginnya fleksibel. Perusahaan yang belum siap. Ya, kemudian untuk gap teknologi, di mana infrastruktur digital juga belum merata. Untuk gap stabilitas finansial, banyak Gen Z cemas soal masa depan mereka. Nah, ini kenapa saya kasih blok merah karena ini menjadi PR kita Bapak Ibu untuk bagaimana kita sebagai orang di kampus, orang di lingkungan kita itu mengarahkan anak-anak kita itu supaya walaupun mereka mandiri, mereka tetap perlu pendampingan seperti itu ya. Kemudian untuk solusinya bagaimana? Nah, kalau kita melihat dari navigasi baru dunia kerja, kalau kita lihat Kompas di sini ya, di slide 7 ini. Nah, ini yang menjadi kesenjangan antara harapan Gen Z dan kenyataan di dunia kerja. Kenapa demikian? Karena ekspektasi mereka itu terlalu tinggi. Namun masih banyak hambatan struktural dan budaya kerja yang lama. Sehingga mengapa demikian? Karena dengan pembaruan kurikulum, kemudian pelatihan soft skill dan dukungan psikososial mereka itu akan menjadi jembatan yang mereka bisa berkembang dan juga bisa bertahan seperti itu. Sehingga dampaknya bagaimana? Dampaknya ya mencegah frustasi kerja, kemudian turnover dini, dan juga demotivasi kolektif. Nah, ini perlu kita diskusikan bersama karena ada beberapa contoh sebetulnya di lingkungan kita ini. Walaupun Gen Z itu penuh dengan potensi, kita masih punya PR besar. Bagaimana mengatasi gap soft skill, gap infrastruktur, dan juga kegelisahan finansial mereka. Sehingga perlu ada program yang nyata untuk menjembatani ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk prediksi tahun 2030 di Jawa Timur. Saya bercerita di Jawa Timur karena saya berada di Jawa Timur. Jadi intinya di tahun 2030 Jawa Timur itu akan dipimpin generasi muda digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fleksibilitas, inovasi, dan kolaborasi. Nah, di sini ya Bapak Ibu, dunia kerja itu memang semakin tidak lincah. Artinya tidak linear. Artinya bagaimana? Sehingga kita membutuhkan kompas nilai. Artinya di sini kenapa kita fokus pada 5 prinsip Bapak Ibu. Di mana prinsipnya adalah kompetensi digital, fleksibilitas, kemudian makna kerja, jejaring, dan juga lifelong learning. Ya artinya bahwa di sini dampaknya adalah membentuk SDM yang tangguh dan juga adaptif. Ini banyak sekali contoh-contoh program ya yang sudah mungkin sering kita lihat, yang sudah kita anjurkan kepada anak-anak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Nah, inilah Kompas Gen Z, yang mana nanti punya soft skill digital terutama ya, menjaga keseimbangan hidup, bekerja dengan makna,
sehingga nanti akan terbuka terhadap keberagaman dan mau terus belajar. Nah, kalau 5 prinsip ini ada pada mereka, insya Allah mereka itu akan siap bersaing dimanapun. Mereka tidak akan takut seperti itu. Sehingga ada prediksi dunia kerja di Jawa Timur tahun 2030. Ya, kalau kita bercerita kenapa? Ya karena sistem kerja itu akan makin fleksibel, berbasis teknologi semua dan kewirausahaan. Ya, artinya bahwa ada transformasi melalui hybrid work dan juga sinergi di sektor publik swasta. Nah, ini sehingga nanti di tahun 2030 dunia kerja di Jawa Timur khususnya itu akan didominasi sistem hybrid ya. Kemudian yang nanti akan bertahan itu adalah mereka yang cepat berinovasi dan siap berkolaborasi. Nah, ini kehati-hatian kita semua walaupun tidak di Jawa Timur, mungkin di wilayah Bapak Ibu juga sama terkait dengan ini semua. Mungkin Bapak Ibu juga punya anak-anak ya, anak-anak didik yang saat ini memang masih tergolong sebagai Gen Z ya. Artinya di era digital yang bertahan itu bukan yang paling kuat Bapak Ibu, tapi saat ini yang paling cepat belajar atau mampu mengikuti inovasi terkait dengan suasana teknologi yang saat ini eh, cepet-cepetan begitu ya, pinter-pinteran seperti itu. Nah, ini saya kira waktu saya masih ada atau sudah cukup, Pak Munir? Masih ada Bu, masih ada. Masih ada, tapi slide saya sudah habis. Ya, Gak apa-apa ya, Bu, siap, ya, aman. ya, baik, Bapak Ibu, kita harus cepat bergerak ya. Artinya ini adalah yang saya sampaikan tadi adalah langkah konkretnya sehingga di dunia kerja ini tidak hanya mengandalkan teori saja, tapi harus ada yang namanya aksi, Bapak Ibu. Sehingga perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan asing yang sudah eh, banyak tersebar di Indonesia ini, akan mengambil peran sesuai dengan potensi dan tanggung jawab mereka masing-masing terhadap Gen Z ini. Karena yang saya ketahui ya, karena saya juga bergerak di apa bisnis ya Bapak Ibu, saya lihat sendiri anak-anak ini pergerakannya cukup signifikan ya, memang cepat kalau untuk urusan AI, urusan media sosial, tapi kalau untuk untuk problem solving mereka masih cukup perlu di apa ya, intinya kurang cepat begitu Bapak Ibu ya terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar pekerjaan dia seperti itu. Jadi masih menunggu informasi dari atasan lah, masih menunggu informasi dari rekannya lah dan seperti itu. Ya, saya kira ini cukup relevan yang terjadi di lapangan ya artinya bahwa banyak keluhan-keluhan dari teman-teman pembisnis juga owner-owner bahwa Gen Z ini memang perlu di apa ya, perlu dicermati dan perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus begitu sebelum mereka diterjunkan ke lapangan atau ke tempat kerja mereka. Nah, walaupun sudah ada permagangan Bapak Ibu, tapi mereka juga tidak cukup mampu untuk bisa menyelesaikan problem jika terjadi di misalnya ini di pekerjaannya seperti itu. Masih istilahnya kalau bahasa Jawa itu masih ada kebingungan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti yang saya takutkan di sini yang bertahan di dunia kerja itu bukan yang paling pinter, tapi yang paling cepat bisa beradaptasi Bapak Ibu. Sehingga kita semua sebagai dosen, sebagai
bapaknya anak-anak atau ibunya anak-anak di kampus itu, mari kita semua bersama-sama bagaimana supaya Gen Z ini atau generasi sebelumnya itu bisa terus bertumbuh bersama seperti itu. Karena Gen Z ini eh, memang punya kategori khusus untuk nilai ya seperti itu. Artinya perusahaan-perusahaan asing juga sama. Keluhannya itu terkait dengan Gen Z ini mesti harus punya pengalaman dulu. Kalau nggak punya pengalaman, mereka hanya fresh graduate aja, mereka tidak diterima seperti itu Bapak Ibu. Ini real ini. Sehingga kalau mungkin putra-putri Bapak Ibu di kampus sudah jadi sarjana masih menganggur, itu mungkin juga sama. Ini menjadi tolak ukur bahwasanya Gen Z itu masih menjadi polemik terkait dengan apa ini di dunia industri seperti itu ya. Karena banyak sekali terjadi keluhan-keluhan sehingga Bapak Ibu bisa melihat infografis yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan peta jalan, di mana ada kolaborasi tiga arah. Di situ akan menggerakkan dunia kerja baru, ya, terutama di Jawa Timur. Nah, ini berkaitan langsung dengan kompetensi digital. Sehingga kompetensi digital ini saja tidak cukup, Bapak Ibu. Jadi Gen Z ini juga butuh yang namanya fleksibilitas. Sehingga di sini untuk kerja dan inklusi yang harus dihadirkan di tempat kerja ini menjadi eh, bagian berimbang ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan ilustrasi fiksi saja Bapak Ibu, tapi di dunia kerja seperti ini sudah terjadi, terutama di Jawa Timur, sehingga bisa jadi bagian penting dari transformasi tersebut. Nah, ini eh, mungkin ini juga PR bagi AFEPSI karena pentingnya untuk mengundang anak-anak mahasiswa ini untuk kita beri panduan atau edukasi ya karena mereka ini walaupun sudah pinter di sosial media kemudian udah belajar di mana ini Google atau mana ini ChatGPT dan sebagainya tapi realitanya yang kita hadapi di lapangan tidak sama sehingga perlu solusi untuk tidak apa ini menggantungkan begitu Bapak Ibu. Sehingga saya kira Bapak Ibu kita semua sebagai orang tua di kampus ini menjadi PR berkali-kali saya sampaikan karena mumpung kita bertemu di sini ya artinya bahwa ada beberapa kategori yang diterima di perusahaan terutama pas perusahaan asing ya. Kalau nggak punya kompetensi, nggak punya menunjukkan pengalaman kerja dan sebagainya, mereka tidak diterima Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Karena kebetulan saya juga eh, melihat langsung bagaimana kinerja anak-anak yang fresh graduate dengan yang sudah berpengalaman. Nah, ini kunci dari semua ini Bapak Ibu. Ini bagaimana kita bisa bersinergi dengan dunia kerja masa depan sehingga tidak bisa kita membangun satu image saja tidak, tetapi bagaimana membangun masa depan anak-anak kita yang sudah kita luluskan seperti itu sudah sesuai dengan kebutuhan eh, industri, ya, karena kita kan mengarahkan anak-anak untuk jangan menggantungkan jadi pegawai negeri kan begitu ya, tapi jadi karyawan swasta kita masih punya banyak peluang kan gitu apalagi mereka kita cetak menjadi seorang wirausaha atau sebagai pembisnis seperti itu sehingga ini nanti mungkin ditambahi oleh Ibu Yesi ya karena kita ini hari ini membahas tentang Gen Z. Terakhir mari kita ingat bersama-sama Bapak Ibu bahwa Gen Z bukan sekedar generasi yang kita bimbing Bapak Ibu, tapi mereka ini ada mitra kita masa depan, mitra negara masa depan, mitra perubahan dan juga mitra pembangunan, terutama di negara kita ini. Ya, jadi
Sebelum saya tutup, saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya tidak bisa memanggil satu-satu nama Bapak Ibu, tapi sejujurnya saya terima kasih sudah banyak eh, apa ini punya banyak kenalan di AFEPSI, dan saya terima kasih sekali walaupun saya belum bertemu Bapak Ibu secara langsung, tapi dengan bertambahnya nomor di grup, kemudian nomor HP di WhatsApp saya itu sudah luar biasa. Ini bagian dari kiriman Tuhan untuk dihadirkan teman-teman yang baik, yang seprofesi dengan saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk sesi saya ini. Kalau mungkin ada pertanyaan dan eh, nanti ada tanggapan dari kami narasumber, itu mungkin saya usul di belakang saja, Siap, Bu, Pak siap. Munir. Jadi nanti bisa bisa sambung dengan materinya Siap. Ibu Yesi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause ya untuk Bu Mega, ya Bu Dokter Mega. Terima kasih atas penyampaian materinya, kajiannya yang tentu di wilayahnya Jawa Timur ya Bu. Oke, ya. Ya, terima kasih Terima Bapak. kasih. Oke. Selanjutnya untuk tanya jawab nanti di akhir mungkin Bapak Ibu, yang setelah pemaparan kedua pemateri kita. Nah, selanjutnya ini pemateri yang kedua ini ada Ibu Dr. Yesi Gustenti, SMSI. Beliau merupakan dekan Ibu ya, Bu Dekan. Ya. Ternyata kalau dilihat dari CV-nya itu Bu Yesi ini kelahiran Padang ya Bu ya. Nah, kalau dilihat di CV-nya ini banyak Bapak Ibu ya. Dari riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, narasumber dan sebagainya ini banyak kalau saya sebutkan satu persatu. Di sini saya akan menyebutkan riwayat pendidikan saja mungkin ya. Beliau merupakan riwayat pekerjaan yang pertama, beliau merupakan dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Darmas Indonesia. Kemudian riwayat pendidikan yang telah ditempuh S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Yang kedua S2-nya menempuh Ilmu Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dan menempuh jenjang doktor S3 itu Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Satu S sampai dengan S3 terhadap almater S1-nya tinggi sekali ya. Sehingga pendidikan S1 sampai S3 ini masih di Universitas Andalas. Kayak riwayat pekerjaan ini juga banyak dan sekarang menjabat sebagai dekan. Dan riwayat organisasi mungkin sekarang kita satu organisasi ya Bu ya di AFEMSI. Oke. Maka beliau akan menyampaikan materinya ini mengenai, bagus juga temanya ya, mengenai navigasi baru dunia kerja, jejak pekerja wanita, pengguna internet di masa krisis. Wah, luar biasa ini. Oke, terima kasih. Materinya sangat luar biasa. Ini yang saya tunggu-tunggu juga nih. Maka pada Ibu Dr. Yesi, waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Munir. Apakah suara saya cukup jelas, Pak? Ya, jelas Bu, Suara jelas. saya Jelas. cukup. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali kepada AFEPSI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada Pak Ketua dan Bapak Ibu pengurus lainnya, dan juga kepada teman-teman ya yang sudah hadir di hari ini. Izin hari ini saya melanjutkan terkait dengan navigasi baru dunia kerja ya. Tapi saya bicara hari ini khusus mengenai perempuan ya. Karena kebetulan bidang keilmuan saya itu, walaupun S1 saya manajemen, S2 saya itu berikutnya ke ekonomi dan terkait ketenaga kerjaan dan perempuan ya. Dan itu yang lebih saya tekankan sekarang terkait kalau di manajemen saya ngajarnya tentang teknologi digital dan manajemen juga ya. Tapi khusus kepada kaum perempuan. Nah, eh, terkait juga dengan penelitian terakhir saya ya dan juga disertasi saya mengenai bagaimana teknologi itu mempengaruhi perempuan. Saya izin share dulu ya Bapak Ibu ya.
Dari izin. Bisa terlihat Bapak Ibu? Pak Munir, sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah Bu. Oke, oke, baik, terima kasih. Jadi tema saya sekarang ini adalah navigasi baru dunia kerja, jejak pekerja wanita pengguna internet di masa krisis ya. Jadi saya meneliti, atau penelitian kami juga ya, mungkin penelitian Bapak Ibu juga bagaimana kondisi pasca krisis COVID ya, dan terkait dengan juga apa yang disampaikan Bu Mega tadi, apa yang harus kita lakukan ya setelah masa krisis yang begitu menguatkan kepentingan dan perlunya kita menggunakan digital kita ya, internet kita dalam berbagai hal ya, dan kemudian apa yang kita harus lakukan. Nah, ini juga persiapan buat adik-adik yang Gen Z juga ya, apa yang mereka harus persiapkan. Nah, inilah yang ingin saya bahas saat ini. Nah, eh, Bapak Ibu mungkin sejarah menyebutkan bahwa teknologi itu berkembang ya dari manapun. Tapi kebanyakan teknologi itu juga menimbulkan masa krisis ya. Dia saling mempengaruhi ya. Apakah krisis duluan baru teknologi muncul, memaksa teknologi itu muncul, atau teknologi itu sendiri yang menyebabkan krisis ya. Nah ini setiap terjadi masa krisis di dunia ini, pengaruh teknologi itu tidak dipungkiri adanya. Nah mungkin kita mereview dulu ya apa yang terjadi ya. Nah, ini saya kemarin mencoba mencari data ya, bagaimana sejarah tenaga kerja wanita itu dan perkembangan teknologi itu bagaimana sebenarnya ya. Nah, ini beberapa rangkuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, di revolusi industri yang pertama, itu kita tahu bersama tahun 1780 sampai tahun 1900-an itu kita pernah dengar apa itu revolusi industri, ya bagaimana kemudian teknologi ditemukannya mesin uap oleh jasa dan kemudian membuat semua industri bisa menggunakan mesin-mesin sehingga tenaga kerja itu menjadi terpinggirkan ya karena digantikan oleh mesin ya. Dan teknologi ya seperti spinning jenny nanti saya kasih tahu seperti apa power loom, mesin jahit ya serta mesin uap itu mempercepat produksi massal. Efeknya apa? Wanita-wanita yang selama ini bekerja ya di industri itu menjadi terpinggirkan ya. Banyak hal sebenarnya kalau masalah tenaga kerja wanita itu sangat banyak ya sejak zaman dahulu baik posisinya sebagai dari sisi gender ya kemudian berefek kepada sisi upah ya kemudian jam kerja, perlakuan dan segala macam itu mengalami hal yang sama tapi versi berbeda berbeda model ya setiap terjadinya perkembangan teknologi di dunia sampai sekarang di saat setelah COVID digital apa yang terjadi dengan kondisi itu ya kemudian kita mengenal adanya revolusi industri yang kedua ya itu tahun sebelum 1900 sampai 2000-an itu mulai dari perang dunia segala macam ya nah ini waktu itu perempuan itu sudah masuk sebenarnya ya kalau selama ini di pasca-pasca zaman sejarah apa namanya kerajaan-kerajaan di dunia ya itu perempuan itu terpinggirkan ya tidak boleh keluar rumah ya kemudian hanya bekerja di tempat tertentu ya tapi setelah revolusi industri terbuka pekerjaannya ya nah itu sudah semakin masuk di sektor kantoran di bidang pendidikan kesehatan dan fungsi administrasi yang dikenal dengan pink collar ya itu mulai dominan nah di era Perang Dunia Kedua, itu perempuan menggantikan banyak posisi laki-laki di industri dan di pertahanan, ya. Dan kemudian dibantu lagi dengan teknologi konsumsi rumah tangga, ya. Ada mesin cuci, ya, mesin sekrik dan macam-macam mesin-mesin yang membantu untuk kita itu perempuan itu tuh bisa meluangkan waktunya menggunakan untuk pekerjaan rumah tangga lebih sedikit, ya. Nah, kemudian kita juga tahu ada revolusi industri yang ketiga, ya. Nah, ada mulai dari akhir tahun 1900-an ya ada komputer ya 50-an 80-an ya komputer ditemukan ya kemudian eh, apa namanya mulai lagi komputer yang ke arah yang saat ini digunakan di bank-bank dan segala macam. Nah,
Ada istilah computer girls ya, yang di pemrograman komputer dan administrasi komputer. Nah, tetapi kemudian juga dipinggirkan dominasi laki-laki di bidang ini. Dan kemudian juga dipinggirkan oleh teknologi itu sendiri. Kalau dulu di teller di bank-bank itu banyak ya yang perempuan yang di sana. Tapi sekarang teller itu kan juga sedikit ya, karena sudah ada ATM dan sudah ada lain-lainnya. Nah, itu kondisi saat ini. Ini contoh dari Spending Jenny dan Powerloom yang bagaimana industri itu menggantikan tenaga kerja wanita ya. Nah, kemudian di revolusi industri keempat ya, tahun 2020-an ya, di mana otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI yang kita kenal mulai menggantikan pekerjaan rutin, terutama sektor administrasi dan klerikan yang mayoritas tenaga kerjanya adalah perempuan ya. Otomatisasi, kecerdasan buatan, wah itu sebenarnya tidak hanya laki perempuan, tapi kebanyakan pekerjaan yang sifatnya rutin yang terkait itu memang di bidang perempuan, maka itu lebih kuat lagi ya digantikan oleh mesin. Nah, waktu COVID, nah apa yang terjadi? COVID itu adalah kondisi suatu kejadian ya yang memaksa semua orang mau tidak mau tuh menggunakan digital, menggunakan internet. Yang selama ini nggak pegang HP, biasanya tuh anak-anaknya aja, yang kaum Z tuh aja ya, yang Gen Z aja yang megang HP. Sekarang emak-emaknya yang megang paling tinggi itu megangnya itu tuh apa namanya blender barangkali. Wah, sekarang harus megang HP. Harus HP-nya pun harus yang smartphone ya. Kenapa? Karena posisinya harus membantu anak belajar di rumah gitu ya. Yang anak sendiri belajar sama gurunya di sekolah itu pakai pakai Zoom ya, pakai WA. Kaum ibu terpaksa ya harus belajar. Dan itu membuat pengkondisian bahwa percepatan ya yang harusnya barangkali internet oleh masyarakat atau kaum yang terpinggirkan selama itu mungkin hanya harusnya 10 tahun mendatang bisa mereka adopsi, tapi COVID itu memaksa mereka mengadopsinya hanya dalam 1 tahun ya, hanya beberapa bulan ya karena kondisi-kondisi tersebut. Nah, dikenallah terkuatlah ya ada remote work ya, kemudian fleksibilitas kerja, kemudian belanja, ya, dan kemudian lain-lain. Dan para pekerja perempuan pun yang kemudian bekerja secara remote, ya, dan sampai sekarang pun itu lebih banyak diberikan pekerjaan-pekerjaan yang kurang bernilai, ya. Dan kemudian pas COVID kita tahu bagaimana kemudian gaji itu dipotong, ya, pendapatan kurang, ya, atau barangkali hilang, ya. Nah, kemudian sejak saat itu sampai sekarang, walaupun kita sudah kembali ke posisi normal, ya, di mana kondisi ini kita bisa kembali seperti biasa, tapi kehidupan kita itu yang bergantung dengan teknologi informasi itu sangat-sangat sangat tidak bisa dihindari ya per hari ini, ya. Kalau kemarin barangkali sebelum COVID boleh ya, kayak kita aja di kampus, oh boleh harus pakai apa luring semua ya, daring itu ya daring aja ya, yang khusus gitu. Tapi setelah kita COVID kan kita boleh ya, maksudnya pakai hybrid is okay ya. Walaupun tetap fokus kepada luring di dalam kelas. Nah, so what apa yang akan terjadi setelah pasca COVID ya? Apa yang terjadi? Apa yang seharusnya kita perhatikan setelah pasca COVID ini bagi para tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan? Nah, ini kemarin saya mencoba apa yang terjadi di era digital ya, jadi Indonesian Women Worker dan digital era. Apa? Nah, kita tahu awal digitalisasi ya, bagaimana internet itu sudah digunakan. Kalau di dunia sendiri kan sejak tahun eh, 1985 ya itu sudah ada. Tapi di Indonesia sendiri itu masuk internet itu tuh baru-baru di awal akhir-akhir banget ya di tahun 2000-an dan menguat itu 2000 sampai 2010. Nah, di awal digitalisasi itu tenaga kerja itu lebih banyak di sektor informal dan domestik ya. Akses teknologi itu terbatas karena hanya orang-orang akademisi dan kemudian orang-orang kalangan tertentu kan yang bisa menggunakan digitalisasi apalagi internet yang bisa koneksi ke luar negeri secara langsung ya. Kemudian tahun 2000 sampai 2010 ada peningkatan akses internet ya, apalagi setelah adanya smartphone. Itu kencang sekali ya. Naik pengguna internet dan digital itu. Nah, pekerjaan daring mulai ada. Namun, tenaga kerja wanita atau partisipasi tenaga kerja wanita tetap stagnan. Nggak ngaruh.
Walaupun intern itu ada, tapi stagnasi pekerja wanita itu tetap tidak berpengaruh sama-sama sekali. Ada apa kejadian ya? Kemudian di era digitalisasi dan e-commerce ya, dari tahun 2010 sampai 2020, itu pesat ya, platform digital e-commerce itu kuat ya. Bermunculan Shopee segala macamnya itu ya. Dan kemudian fleksibilitas kerja dan bekerja remote itu sudah sangat muncul ya. Walaupun tidak keseluruhan ya, tidak bisa mencapai lapisan bawah, tapi sudah mencapai lapisan menengah ke atas ya. Nah, tahun 2020 2025 sekarang ya pasca Covid, nah itu AI dan otomatis meningkat. Itu internet itu sudah sampai ke level paling bawah ya. Rumahnya barangkali istilahnya rumah sangat-sangat sederhana, tapi HP-nya entah kenapa bisa iPhone kadang-kadang. Saya juga bingung ya, apakah itu second atau bagaimana ya. Nah, jadi otomatisasi meningkat dan kemudian pergeseran keterampilan kerja itu menjadi permasalahan ya. Karena seperti juga Gen Z ini, eh, eh, apa yang ada sekarang itu barangkali tidak ada di zaman lalu pekerjaan-pekerjaan dan pekerjaan di masa datang itu ketika COVID itu tuh ada beberapa yang muncul yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, tapi permasalahannya adalah adanya kesenjangan digital antar wilayah itu nggak bisa dipungkiri. Adanya kesenjangan desa dan kota pun juga tidak bisa dipungkiri sampai saat ini. Walaupun besaran dari jumlah partisipasi itu berbeda ya. Maksudnya itu jumlah gapnya itu berbeda setelah tahun 2020, setelah masa COVID. Nah, kita perhatikan kondisi saat ini. Nah, setelah pasca COVID, penggunaan internet dalam bekerja itu sudah menjadi kebutuhan. Kemudian Indonesia itu pengguna internet terbesar sampai saat ini, ya. Kesenjangan digital terhadap wanita dalam berbagai sisi, ya, adanya tantangan SDGs, mega globalisasi itu masih sangat berpengaruh. Kemudian tenaga kerja ini rentan ya terhadap krisis sebenarnya. Kita ingat bahwa sebelum krisis, sebelum COVID, itu yang pengguna teknologi itu banyaknya laki-laki ya, bukan perempuan ya, banyaknya kaum muda. Ya, kenapa? Karena internet dan teknologinya itu tuh level-level orang yang berduit ya, orang yang berpendidikan. Itu pemikiran kita ya. Nah, kalau misalnya dia hanya seorang barangkali apa namanya tenaga buruh kasar segala macam dia nggak waktu dulu nggak perlu dia pakai HP yang smartphone ya cukup HP-HP lama ya yang Nokia jadul is okay tapi setelah COVID mereka pun harus memakai apa namanya smartphone ya. Nah kemudian adanya race atau lomba antara laju perkembangan teknologi dan tingkat adopsi teknologi oleh tenaga kerja ya. Jadi posisi teknologi sebagai komplement atau substitusi dengan tenaga kerja wanita, tenaga kerja khusus tenaga kerja wanita ya. Jadi ada namanya race between inovasi dengan adopsi. Ini inovasi ini kencang jalan ya, cepat sekali ya. Tapi pertanyaannya apakah mampu adopsi itu tingkat adopsinya itu terjaga oleh perkembangan teknologi ini ya. Dan kemudian yang kita ketahui adanya sejarah panjang tenaga kerja yang dipengaruhi oleh revolusi industri. Nah, inilah kira-kira kondisi saat ini. Bapak Ibu lihat perkembangan HP itu kencang banget ya. Bapak Ibu lihat AI itu ngebut sekali. Perkembangan AI itu per hari ini saya nggak tahu lagi ya sampai level berapa ya saking banyaknya inovasi-inovasi AI itu bisa. Tapi pertanyaannya lah adopsinya itu kemampuan kita mengadopsi itu di berbagai tingkatan masyarakat sampai seberapa jauh ya AI ini bisa diadopsi oleh semua orang ya. Di bidang pendidikan itu sendiri kita barangkali yang dosen, yang mahasiswa karena menggunakan selalu laptop itu bisa cepat. Tapi kemudian orang-orang yang bekerja di bidang keuangan pun itu tidak bisa menggunakan AI di bidang keuangan secepat yang kita kira sekarang ya. Jadi itu sudah sangat apa namanya sangat berbeda ya. Bagaimana kecepatan AI itu berjalan dengan tingkat adopsi ya di berbagai lini dan berbagai bidang. Nah ini kemarin sedikit penelitian. Ini menarik ya, bagaimana kita bicara bahwa kita fokus kepada tenaga kerja wanita dulu.
Di tahun 2018, itu persentase dari angkatan kerja wanita itu mencapai 96%. Nah, itu terus, karena kalau dibandingkan dengan tenaga kerja keseluruhan ya, yang bekerja di Indonesia itu jumlah yang bekerja itu hanya 52%. Tapi didasarkan dari angkatan kerja itu 96% tenaga kerja berdasarkan Sakernas ya Bapak Ibu ya. Ya, survei angkatan kerja nasional kita, itu persentase dari wanita bekerja dengan banding angkatan kerja itu sampai 95%. Nah, waktu COVID dia turun ya, karena COVID kan datanya dihitung setahun setelah itu ya, di tahun 2020. Itu turun menjadi 74%. Nah, sedangkan tenaga kerja wanita pengguna internet itu dia stabil naiknya. Nggak COVID jangan terus istilahnya ya. Di tahun 2018 itu sekitar 13%. 2019 naik menjadi 21%. 2020 naik lagi 26%. 2021 naik 29%. Dan tahun 2022 itu naik 33%. Jadi kelihatan ya bagaimana kemudian tenaga kerja wanita pengguna internet itu naik stabil, krisis no krisis is okay sama mereka ya. Sedangkan kalau tenaga kerja wanita yang memang ya pekerjaannya tidak semua tergantung yang internet, itu pas lagi tahun 2021 itu anjlok menjadi 74%, dan kemudian setelah tahun 2021 itu cepat kembali pulih, dia kembali menjadi 96%. Nah ini ya bagaimana kelihatan perbedaan tren dari antara angkatan kerja wanita, tenaga kerja, dan tenaga kerja wanita pengguna internet. Maksudnya apa ya? Saya ingin ya, kita ingin memperlihatkan bahwa ternyata partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tetap stagnan loh Bapak Ibu ya. Di krisis saja terjadi penurunan. Dan tenaga kerja wanita yang benar-benar bekerja ya, tadi angkatan kerja ya maaf, tapi dan tenaga kerja itu juga naik saat eh, krisis ya. Maaf, turun saat krisis ya. Partisipasi angkatan kerja juga turun saat krisis ya. Jadi di masa normal dia standar jadi 96, tapi di masa krisis dia mengalami goncangan. Tapi pengguna internet, tenaga kerja wanita pengguna internet itu tuh dia stabil naik. Apakah karena itu kebetulan krisis kita memaksa pengguna internet? Tapi ternyata pengaruhnya tetap sama ya Bapak Ibu. Peningkatan itu tidak lebih dari 3-5% ya per tahunnya. Nah ini menarik ya. Apakah kita ingin mengatakan bahwa next time jika terjadi krisis lagi ya, artinya pengguna internet ini ya itu akan selalu naik ya levelnya, kondisinya ya. Dia tidak akan terdapat dengan krisis. Namun bagaimana realnya ini mungkin barangkali ini bisa kita analisis lebih lanjut ya. Nah, untuk di Indonesia ya, itu sebelum pandemi COVID-19 ya, itu partisipasi tenaga wanita pengguna internet itu kuatnya di Tangerang. Di Tangerang perkiraan awal, karena saya belum sampai ke datanya sampai ke bawah sana. Ini di Tangerang itu karena banyak industri di sana. Tapi artinya industri yang di sana juga terkait dengan penggunaan internet. Kemudian Jakarta Pusat, ya, Depok, Bontang, dan Banda Aceh. Ini menarik ya. Saya juga kemarin menemukan Banda Aceh ini salut juga artinya. Ini ingat ya Bapak Ibu, ini persentase. Jadi dari jumlah seluruh tenaga kerja wanita, seberapa besar mereka menggunakan internet. Jadi Bontang sama Banda Aceh ini cukup banyak artinya pengguna internet wanitanya ya. Tahun 2019 juga begitu, Jakarta Selatan, Denpasar muncul ya, artinya tahun 2009 kemungkinan besar tenaga kerja yang bekerja di Denpasar atau barangkali mungkin juga para usahawan wanita di sana itu mulai menggunakan online ya, bisa jadi seperti itu ya. Banda Aceh tetap masuk, Depok dan Jakarta Timur juga masuk. Nah, kemudian pada tahun 2020 ya, COVID itu ada Depok, Banda Aceh, Jakarta Timur, Mojokerto, dan Denpasar. Itu Tangerang kurang ya. Jakarta Pusat barangkali karena lagi COVID, maka pengguna internet pekerja itu kurang ya. Tapi sebagian besar ini menarik ya. Mojokerto dia naik. Saya juga itu menjadi tantangan ke depan juga ya. Kenapa Mojokerto bisa naik pekerja perempuannya? Apakah saat itu pas COVID kemudian pekerjanya wanitanya akan lebih giat dia misalnya ya, atau lebih survive dia, cepat beralih dengan penggunaan teknologi? Nah ini menarik sebenarnya ke depan dibahas ya.
Kemudian Denpasar, Depok, Mojokerto, Tanjung Pinang, dan Banda Aceh. Dan di tahun 2022, di mana kemudian COVID sudah hampir selesai, ya walaupun belum selesai, itu Jakarta Selatan, Denpasar, Bontang, Depok, dan Jakarta Timur menjadi yang paling utama ya, dengan penggunaan teknologi ini oleh tenaga kerja wanita. Nah, ini saya mencoba membandingkan apa yang terjadi jika di masa umum dan maksudnya di masa normal, ya, kita rata-ratakanlah selama COVID dan tidak COVID, dan apa saja jika COVID itu berpengaruh pada saat COVID. Ya, setelah kita coba panelkan, ya, itu ternyata pertama COVID itu sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja wanita, ya. Walaupun persentase kenaikannya itu kelihatannya hanya 1,1 sekian persen, tapi dia berpengaruh. Nah, untuk umur itu secara umum kedewasaan tenaga kerja wanita itu dia tidak berpengaruh secara umum. Jadi sebelum COVID, masa COVID atau masa ke depan itu tidak begitu pengaruh. Tapi ketika COVID ada, kedewasaan itu ini juga barangkali masalah problem solving ya, tadi kata Bu Mega, itu dia sangat berpengaruh ya. Bagaimana umur itu semakin dewasa dia sangat berpengaruh. Kemudian pernikahan itu secara umum dia positif, tapi ke COVID nggak ngaruh. Dia mau menikah tidak menikah nggak ngaruh. Padahal kalau kita bicara tenaga kerja wanita, pernikahan itu penting ya bagi seorang wanita karena itu mempengaruhi karirnya. Kemudian atau apa namanya pendidikan itu secara umum selama mau COVID mau krisis atau tidak pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja wanita. Begitu juga di masa COVID dia sudah berpengaruh. Begitu juga untuk tinggalnya di kota ya. Secara umum mau COVID tidak COVID dia pengaruh, masa krisis tidak krisis dia berpengaruh. Kemudian di masa COVID pun dia berpengaruh. Nah, untuk jam kerja, saya kemarin mencoba membagi antara jam kerjanya itu apakah dia mau jam kerja part-time atau tidak part-time. Ternyata kalau di masa normal ya, di sepanjang mata berkesinambungan, itu jam kerja itu berpengaruh terhadap wanita itu mau bekerja apa tidak ya. Tetapi di masa COVID ternyata tidak ya. Jadi apakah dia semakin lama bekerja kemudian dia lebih survive bekerja? Ternyata COVID tidak ya. Waktu kita lagi krisis, masa kerja seseorang itu tidak berpengaruh ya, khususnya kaum wanita ya. Masa jam kerja maksudnya, mau dia kerja 10 jam, mau dia bekerja 6 jam ya. Mungkin itu ada variabel X juga karena di waktu COVID kita dibatasi ya. Kemudian begitu juga dengan pekerjaan itu apakah dia bekerja di bidang informal atau tidak informal ya, formal atau tidak informal ya. Tetap berpengaruh ya baik di masa krisis ataupun tidak. Kemudian apakah dia bekerja di rumah apa tidak ya, itu juga sangat berpengaruh baik itu di masa krisis apa tidak. Nah, kemudian ada jabatan. Nah, ini menarik saya. Jabatan ini ternyata ini dari analisis yang kami coba ya, itu jabatan itu tidak berpengaruh ya. Jadi Bapak Ibu kalau jabatan tambah tinggi, apakah wanita itu akan tetap masuk dunia kerja? Ternyata kalau secara umum tidak ya. Jabatan tinggi itu tidak menjamin wanita itu masuk ke dunia kerja. Tapi di masa COVID, yang survive itu adalah orang-orang wanita, tenaga kerja wanita yang mempunyai jabatan tinggi. Nah, ini juga hal yang menarik yang kemarin dicoba yang kita temukan. Nah, karena itulah artinya umur, pernikahan, jam kerja, jabatan itu mempunyai perbedaan yang berbeda, baik itu di masa krisis atau tidak krisis. Tapi apakah dia berpendidikan, apakah dia tinggal di kota, dia bekerja di bidang formal, ya, atau dia kerja di rumah, itu mempunyai tren positif, baik dia di masa normal ataupun di masa krisis. Jadi penting bagi semua tenaga kerja ya, khusus tenaga kerja wanita itu ya. Kalau ingin lebih survive gitu ya di bidang pekerjaan ya, artinya pendidikan itu menjadi paling utama ya, bahwa dia harus selalu berusaha meningkatkan pendidikan ya. Kemudian peluang kerja itu memang tetap lebih besar di kota ya. Pekerjaan formal itu memang lebih baik daripada pekerjaan informal untuk bekerja biar lebih survive ya. Dan kemudian ada tren yang bagus nih, kerja di rumah itu tambah lama tambah bagus loh begitu ya. Jadi tidak harus pergi ke kantor, tapi banyak peluang kerja yang bisa di rumah yang dilakukan. Nah, kesimpulan yang barangkali bisa kami sampaikan ya. Jadi
partisipasi tenaga kerja wanita pengguna internet itu akan selalu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tinggal di perkotaan, bekerja di bidang formal, dan mempunyai kesempatan bekerja di rumah itu secara jauh. Namun, ketika di tingkat krisis, tenaga kerja wanita yang berumur lebih tua, yang matang istilahnya ya, dan kemudian mempunyai level pekerjaan tinggi seperti manajer profesional, itu mempunyai kelebihan bertahan di saat krisis dibanding kondisi normal. Nah, eh, dari analisis yang ini kami sampaikan itu adalah, berarti kalau kita kaitkan dengan Gen Z ini, ya, khususnya kaum Gen Z yang perempuan ya, maka kemudian jangan kan banyak ya sekarang ada apa-apa jadi YouTuber gitu ya. YouTuber itu menarik kenapa? Karena dengan bekerja barangkali setahun 2 tahun meniti karir, uangnya banyak ya. Tapi melihat kejadian sejarah masa-masa lalu ya, seperti setiap revolusi industri terjadi ya, maka itu turunnya itu hanya dalam waktu beberapa tahun ya istilahnya ya, seperti di tahun eh, ketika mesin komputer ditemukan, banyak wanita yang kemudian berdiri menjadi pilihan terbaik di depan komputer, mengerjakan sesuatu di depan komputer itu bagus ya. Tapi kemudian itu beralih ketika AI itu ditemukan lagi. Nah, itu yang menjadi peluang dan juga tantangan bagi sekarang. Maka kalau Gen Z ini khususnya yang perempuan, maka kemudian pendidikan itu harus tetap dikejar. Itu dari analisis yang kami coba cari kemarin ya. Kemudian bekerja di bidang formal itu penting. Kalau mereka punya usaha barangkali startup atau barangkali mencoba di rumah bekerja secara informal, mungkin saran kami ayo diformalkan, dibikin usahanya menjadi PT yang lebih formal ya, atau dia istilahnya di badan usahakan pekerjaan-pekerjaannya itu. Dan kemudian bekerja secara jauh itu sangat sangat mungkin dilakukan di kedepannya. Dan seandainya ya, walaupun tidak berharap, terjadi krisis lagi nih, what's next? Apa yang kita harus lakukan? Maka kemudian kematangan itu tetap menjadi utama ya. Jadi kedewasaan umur yang lebih dewasa itu untuk bagi perempuan itu akan memperkuat dia ya dalam masa-masa krisis apapun di bidang pekerjaannya. Kemudian dia tentu harus bekerja untuk mencapai level yang lebih tinggi ya. Jadi nggak ada alasan perempuan untuk tidak berhenti karirnya itu hanya di level menengah ya. Karena kalau terjadi krisis lagi maka yang survive itu memang di perempuan-perempuan yang bekerja di level pekerjaan yang tinggi yaitu di tingkat manajer dan seterusnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dr. Yesi, materinya menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Hasil kajian dari Bu Dr. Mega sama Bu Dr. Yesi ini luar biasa ya, menambah pengetahuan baru tentunya ya. Baik, untuk sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Sesi pertama barangkali untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung bisa open mic aja. Atau ada yang ingin didiskusikan barangkali kita saling tukar informasi saja begitu ya Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, ya silakan Pak Imam. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imam Akbar. Saya dari Universitas Primagraha semester 6, jurusan manajemen. Nah ini saya ingin mencoba berdiskusi aja. Menurut pengalaman saya, kebetulan saya ada di luar negeri, tepatnya di United Arab Emirates. Ini seringkali saya mendapatkan persoalan kembali kepada tema tadi, tema saat ini cukup sekali cukup baik ya. Karena menurut saya ini cukup untuk bisa didiskusikan saat ini. Karena pengalaman saya pada diskusi ini ada relevansinya, yaitu tentang Gen Z. Nah, saya seringkali menghadapi sikap
dari para Gen Z ini apabila mereka mencari pekerjaan ya yang ada di luar negeri ini seringkali menghadapi permasalahan ya seperti misalnya permasalahan di mentality atau di segi komunikasi bahasa kemudian skill. Mereka itu tidak bisa mengedepankan apa yang harus dicari di dalam bekerja di luar negeri. Nah ini yang menjadi persoalan para Gen Z saat ini untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, saya coba bertanya kepada Ibu Mega khususnya, bagaimana sih peran daripada pendidikan atau pemerintah untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan ini? Karena terus terang dari kita itu banyak sekali yang bermasalah gitu, orang-orang yang nekat datang ke luar negeri itu tanpa adanya bekal pendidikan atau ilmu pengetahuan. Jadi mereka tuh hanya datang. Ketika tiba di sini mereka tuh menghadapi persoalan. Ini bagaimana sih bisa Gen Z ini nekat gitu ke luar negeri tanpa ada rasa takut gitu. Jadi di sini saya menitik beratkan pertanyaannya kepada bagaimana sih peran pendidikan dan peran pemerintahan untuk bisa mengatasi persoalan Gen Z ini dalam memperkerjakan para Gen Z ya khususnya ke luar negeri gitu. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih Pak Imam. Ini Bu Mega, Ibu Dr. Mega mau langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Saya kira ditampung dulu. Oke, eh, siap. Nanti kita jawab bersama. Ya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, Bapak. Izin. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Nuril. Izin perkenalkan, nama Ya. saya Nuril Huda dari Universitas Majen Sungkono. Saya murid mahasiswa dari Ibu Mega. Izin, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Melihat di lingkungan saya sendiri, teman-teman saya itu banyak yang minder di generasi Z. Bagaimana sih, Bu, cara menumbuhkan motivasi kompetisi bagi generasi Z? Melihat banyak generasi Z yang minder dengan perkembangan zaman. Apalagi banyak stereotip dari konten kreator, influencer yang bilang bahwa generasi Z itu pemalas dan tidak kompeten. Sehingga banyak di antara Gen Z yang mengafirmasi pernyataan tersebut. Sehingga Gen Z jadi enggan untuk belajar dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Terima kasih. Oh, terima kasih Mas Nuril Huda ya atas pertanyaannya. Barangkali satu pertanyaan lagi boleh? Oke, kalau tidak ada mungkin langsung saja. Yang pertama itu dari Pak Imam, kebetulan dari luar negeri ya. Ini ingin bertanya mengenai khususnya ke Bu Mega mungkin karena kajiannya tentang generasi Z. Peran pendidikan mungkin ya dalam upaya peningkatan kompetensi mungkin. Baik itu kompetensi pedagogik ataupun soft skill sehingga mereka tuh siap bekerja dan tidak hanya membawa niat yang kuat bekerja di luar negeri mungkin begitu Bu. Peran pendidikan kita seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam dan tadi Mas Nuril ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu cermati, sekali lagi saya sampaikan, bahwa memang khususnya di negara seperti di Unit Emirat Arab ya, artinya bahwa di sini ini ada penekanan budaya kerja yang memang tidak sama dengan kita di negara Indonesia ini. Karena ciri dan sikap dari Gen Z ini dalam mencari kerja di luar negeri itu memang punya harapan dan punya apa ya keinginan untuk mempunyai keseimbangan hidup di sini. Sebentar, saya mau tanya dulu, suara saya Mas apa terganggu dengan suara Sanyo ya, Enggak, Bapak Bu. Ibu? Aman, aman, Bu. Oh enggak ya, oke baik. Karena kebetulan ini Sanyonya hidup. Baik, eh, mempunyai harapan terkait dengan keseimbangan hidup dan juga prospek, baik itu prospek karir, prospek
masa depan untuk lebih baik. Nah, ini memang menjadi tujuan utama para Gen Z itu karena mencari di Indonesia sangat sulit, maka mereka itu berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Sehingga Gen Z di sini itu sering memilih studi atau kerja ke luar negeri itu bukan hanya karena gaji, Bapak Ibu, tapi lebih ke apa ya, kebebasan juga bisa. Tapi juga untuk work life balance mereka, kemudian juga terkait dengan praktisnya atau mungkin fleksibilitasnya dalam dunia kerja itu menjadi tolak ukur bahwa Gen Z itu lebih senang dengan kehidupan di luar negeri. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat nilai makna dari kesejahteraan mental, terutama dan juga stabilitas finansial yang melebihi dari status mereka, itu menjadi bagian mereka itu eh, apa ya, menilai bahwa pekerjaan di luar negeri itu akan lebih membuat mereka senang atau lebih membuat eh, mereka puas dengan hasilnya seperti itu. Ini kunci ya Bapak Ibu. Nah, artinya bahwa di sini ada tantangan-tantangan yang perlu kita apa ya, cermati terkait dengan kenekatan mereka. Ya, artinya nekat tanpa ilmu, tapi mereka datang tidak bisa bekerja di sana. Artinya bahwa banyak Gen Z walaupun punya harapan untuk bisa lebih sukses secara langsung, ketika mereka bekerja di luar negeri, mereka tidak bisa beradaptasi dengan budaya kerja di sana, itu juga akan membuat dampak yang kurang baik bagi negara kita. Sehingga ada ketimpangan antara idealisme dan realita terkait dengan pekerjaan di luar negeri. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga peran pemerintah dan juga akademik yang Pak Imam tadi tanyakan. Memang kalau pemerintah itu memfasilitasi kerjasama bilateral ya, Indonesia telah menjalin MOU dengan ketenaga kerjaan dengan Uni Emirat Arab atau dengan negara lain untuk membuka jalur kerja legal ya, dan juga perlindungan bagi pencari kerja, kemudian juga banyak sekali program-program penguatan tentang apa ini penguatan Gen Z dan sebagainya. Tapi kalau di akademik itu juga akademik ini hanya mempersiapkan saja terkait dengan keterampilan, baik itu keterampilan praktis dan juga keterampilan yang relevan. Artinya bahwa universitas dan juga lembaga itu harus memperbaiki bagaimana kurikulum ini agar tidak hanya teoritis saja, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, termasuk tentang green skill, kemudian soft skill, dan juga literasi digital atau disebut dengan AI. Sehingga Gen Z sendiri tidak datang tanpa ilmu, seperti itu. Ini sudah diterapkan dan sudah berkali-kali dihimbau bahwa untuk apa ini masuk ke dunia atau bursa kerja di luar negeri itu memang harus dibekali dengan kompetensi Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada kompetensinya mereka juga tidak bisa menerima kecuali yang ilegal ya Pak Imam. Kalau ilegal itu memang masih banyak tenaga-tenaga dari Indonesia yang tergolong punya nilai yang tidak sesuai seperti itu terkait dengan bidang keilmuannya atau bahkan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan di dunia kerja di sana. Ya, jadi perlu adanya kerjasama terkait dengan sektor pemerintah dan juga swasta, baik itu melalui magang dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Sehingga yang perlu saya simpulkan ya untuk pertanyaan Pak Imam di sini bahwa Gen Z kalau di Indonesia ini memang berpotensi besar untuk berprestasi sebetulnya di luar negeri, terutama di negara maju seperti di Emirat Arab ya. Eh, apa artinya bahwa mereka itu dibutuhkan tapi yang punya skill atau punya kepandian khusus seperti itu sehingga mereka bisa bersinergi dengan pemerintah yang ada di sana, artinya bisa
bekerja sama atau bisa dipekerjakan begitu ya. Dan kalau akademik memang selama ini itu sudah di mereka itu sudah dibekali seperti itu dengan banyaknya program-program yang sudah kita buat untuk mempersiapkan mereka, terutama yang dari sarjana ya Pak Imam, itu mempersiapkan mereka untuk bisa bersinergi dengan industri di sana, sehingga mereka itu tidak sia-sia datang ke sana. Karena terutama yang legal ya Bapak Imam. Kalau yang ilegal itu saya nggak bisa berkata-kata. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga kebingungan dengan kasus-kasus yang ada di luar negeri, ya, terutama seperti di Kamboja itu juga itu menjadi PR pemerintah sebetulnya ya. Kita ini sebagai praktisi juga bingung celahnya di mana karena dilarang pun sarjana-sarjana kita masih tetap bersikeras untuk ke sana seperti itu. Apakah itu iming-iming hanya karena imbalan gajinya lebih besar atau apa? Kita juga tidak paham terkait dengan mindset mereka yang selalu ingin cepat kaya begitu ya. Karena Gen Z ini saya tidak mendiskriminasikan, artinya tidak memberikan nilai negatif, tetapi memang kenyataannya bahwa anak-anak zaman sekarang itu pengennya cepat kaya tapi nggak mau kerja keras begitu. Nah, mungkin ini ada Mas Nuril yang masih tergolong Gen Z ini mungkin tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, tetapi memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi nggak boleh protes terkait dengan oh saya nggak bisa Bu menerima kenyataan yang seperti ini misalnya. Ya tapi karena semua dulu Pak Jokowi sudah sampaikan bahwa semua yang bekerja di luar negeri itu harus punya kompetensi, keahlian seperti itu. Nah, saya kebetulan juga asesor ya Bapak Ibu, ya artinya bahwa saya tahu betul gimana mereka orang-orang yang atau tenaga-tenaga kita ini yang dipekerjakan di luar negeri, kalau tanpa ada kompetensi atau keahlian mereka di sana itu tidak terpakai. Nah, tapi kalau sudah nekat seperti itu, pemerintah sendiri juga nggak bisa ngomong apa-apa. Dan itu adalah solusi terbaik adalah deportasi. Mungkin seperti itu. Mungkin ada penambahan dari teman-teman, monggo silahkan ya, karena kita di sini adalah ajang diskusi, bukan berarti narasumber itu apa ini benar ya, apa yang disampaikan, tetapi minimal ini berdasarkan realita Bapak Ibu. Jadi itu menurut saya jawaban yang saya sampaikan kepada Pak Imam. Mudah-mudahan Pak Imam bisa memahami atau mungkin kurang puas ya, monggo nanti di-share teman-teman, mungkin ada yang bisa menambahkan dari jawaban saya. Kemudian untuk permasalahan dari Mas Nuril ya, kebetulan Mas Nuril ini juga mahasiswa saya, di mana memang Gen Z ini banyak yang masih punya minder ya. Artinya bahwa keminderan ini memang cukup signifikan ya Bapak Ibu, terlihat di lapangan. Artinya bahwa minder ini adalah perasaan rendah diri, perasaan kurang percaya diri. Artinya mereka tidak merasa tidak cukup baik dibanding orang lain. Ini bagian dari terpenting kita Bapak Ibu. Artinya apa? Ini adalah PR kita untuk bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa kita ini yang sudah tergolong menjadi Gen Z ya, hidup di tengah-tengah kehidupan yang tertata dengan AI atau tertata dengan teknologi, sehingga mereka itu punya stigma, artinya punya label atau cap negatif dari lingkungan. Misalnya nih, Gen Z itu manja, Gen Z itu gampang menyerah, Gen Z itu baperan, ya. Kemudian Gen Z itu tidak tahan tekanan. Ini memang terjadi Bapak Ibu. Mungkin Mas Nuril juga sama ya, merasakan hal tersebut.
Sehingga kita perlu mengkondisikan bagaimana supaya Gen Z ini bisa teratasi dengan secara psikologis mereka, karena mereka itu mudah minderan, dimarahi dikit udah kalau bahasa Jawanya itu mengkeret begitu ya, nggak tahu bahasa asingnya apa. Tapi yang jelas seperti itu. Karena anak-anak saya juga seperti itu. Jadi dimarahi gitu, diem terus masuk kamar, nah, kan kelihatan. Tapi kalau kita dulu, zaman-zaman kita, Bapak Ibu dosen yang dulu pernah dimarahi orang tua ini itu dan saya menter aja kan gitu ya, mungkin minta maaf, selesai. Nah, kan begitu ya. Sekarang kita melihat mengapa penting jika tidak diatasi hal ini ya Bapak Ibu. Kondisi-kondisi Gen Z yang seperti ini, minderan dan sebagainya, itu akan menghambat potensi Gen Z itu sendiri untuk berkembang Bapak Ibu. Kemudian juga kalau hal ini terjadi terus-menerus, maka menurunkan juga produktivitas dan kreativitas mereka. Sehingga ini nanti akan meningkatkan resiko kesehatan mental, terutama depresi ya. Mereka selalu cemas, mereka selalu burn out, artinya mereka tidak punya kepedean. Artinya mereka itu merasa ketakutan terus ya, seperti itu. Jadi mereka akan selalu merasa bahwa diri kita ini selalu kurang begitu ya. Itu sebetulnya wajar. Tapi kalau kecemasan yang berlebihan itulah yang menjadi hal yang harus kita atasi segera seperti itu ya. Mereka juga akan membenarkan terkait dengan cap negatif itu sendiri Bapak Ibu, karena mereka merasa ya, mengapa Gen Z ini bisa minder dan juga merasa seperti kurang percaya diri seperti itu ya, karena ada tekanan sosial ya, artinya terlalu banyak mereka itu membandingkan diri mereka dengan kesuksesan instan orang lain. Terutama kalau sudah melihat di TikTok, di YouTube, di Instagram, mereka itu merasa tidak seperti mereka itu. Nah, saya tidak seperti itu. Nah, itu menjadi tekanan sosial. Nah, karena ini ada media sosial kan seperti itu. Kemudian mereka kurang pengalaman. Nah, ini bagian dari kurang pengalaman yang cukup nyata. Artinya mereka minim sekali pengalaman kerja lapangan. Walaupun sudah magang, sudah ini itu, tapi mereka merasa masih punya keraguan terkait dengan kapasitas yang mereka punya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga pendidikan yang tidak konstekstual. Artinya bahwa ada kurikulum yang tidak membekali soft skill. Dan juga yang saya sampaikan terkait dengan problem solving. Ya. Mereka hanya fokusnya pada nilai akademik saja, tetapi tidak terkait dengan soft skill mereka. Nah, ini menjadi sesuatu yang sekarang ini terjadi ya. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan Gen Z yang minderan? Nah, ini kalau saya akan membuat latihan atau pelatihan ya terkait dengan refleksi diri ya. Saya anjurkan seperti itu. Kenapa? Anak-anak ini atau mahasiswa kita ini kita ajarkan mereka bahwa setiap orang itu bisa berkembang dalam waktu masing-masing. Ya, jadi mereka itu harus diyakinkan bahwa mereka itu masih bisa berkembang. Jadi Bapak Ibu jangan membiarkan mereka dengan keminderannya. Mereka harus kita gandeng, mereka harus kita tuntun, mereka harus kita bekali dengan latihan-latihan. Ya, bagaimana kita membelajari mereka maju ke depan, presentasi itu sudah bagian dari pelatihan. Tapi contohnya misalnya kalau kita lihat yang sampai hari ini ya, mahasiswa itu kalau presentasi tidak fokus ke audien, mereka fokusnya ke slide, mereka fokusnya ke papan seperti itu ya. Artinya bahwa di situ kita sudah lihat bahwa mereka tidak punya kepedean untuk maju ke depan. Ya, mereka tidak punya punya ekspresi seperti itu. Mereka tidak punya ekspresi diri maksud saya. Artinya bahwa
ada keminderan yang memang kadang-kadang itu terlihat nyata dan jelas. Tapi ada juga tidak semua Gen Z seperti itu. Ada juga yang terlalu pede juga ada mereka ya. Artinya bahwa itu mereka ciptakan eh, atau menunjukkan dirinya sendiri terkait dengan bagaimana potensi mereka untuk bisa eh, apa ini maju atau untuk bisa tampil di depan publik seperti itu dia tidak ekspresif begitu, tidak bisa siap, nah, karena adanya ketidaksesuaian dengan karakteristiknya seperti itu ya. Jadi peran pemerintah, sekolah, peran kampus dan juga perusahaan terkait dengan Gen Z seperti ini ya mereka pasti kita berikan apa ya bekal lah ya bekal bagaimana lebih percaya diri di dalam menghadapi dunia kerja kemudian mampu bersaing jika nanti Gen Z ini kita bekali kekuatan atau Gen Z ini kita kuatkan kemudian menjadi inovator mereka juga akan apa itu bisa ditingkatkan terkait dengan produktivitas dan kebahagiaan kerjanya. Kemudian juga bagaimana kita bisa membalikkan fakta atau stigma menjadi generasi harapan bagi mereka. Nah, ini bagian dari bagaimana supaya Gen Z ini tetap survive, kemudian bisa mengikuti irama daripada gen sebelumnya ya. Artinya bahwa kadang ya, gaya kepemimpinan itu juga mempengaruhi kepedean daripada Gen Z yang baru bekerja. Nah, ini. Jadi sebelum saya tutup jawaban saya ini, eh, Gen Z memang tidak perlu disalahkan ya. Jangan menyalahkan generasi, karena di sini ada ekosistem yang perlu diperbaiki, itu saja. Karena untuk menumbuhkan Gen Z dari kondisi minder menjadi percaya diri itu eh, tidak mudah, Bapak Ibu ya. Tentunya kita perlu ada eh, apa ya ruang untuk mendengarkan mereka dan melibatkan mereka dalam satu proses, entah itu proses untuk pekerjaan dia atau mungkin ada pekerjaan yang lain ataupun event yang lain atau pokoknya berproses lah itu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa mendampingi mereka ya artinya dengan empati, dengan berbagai strategi itu memang cukup perlu itu dilakukan. Nah, seperti itu. Sehingga mungkin jika Bapak Ibu perlu membuat apa ya sebuah program pendampingan dan sebagainya, tentunya itu menjadi sebuah kebijakan ya. Artinya untuk di dunia kita ini sebagai akademik itu memang kita harus mulai dari kelas dulu gitu. Jadi baru kita menuju ke program selanjutnya. Karena kita melihat di kelas itu mana anak yang memang minderan, mana yang tidak, atau mana yang mereka masih bisa dibentuk atau tidak. Seperti itu. Mungkin cukup itu Bapak Terima host kasih, ya. Bu. Dan terima kasih Ya, untuk Mas Nuril dan Pak Imam yang sudah bertanya dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak. siap. Moga Pak. Terima kasih, Bu Oke. Dokter Muda. Bu Dokter Yesi, barangkali Bu Dekan mau ada tambahan? Moderator. Eh, saya pikir kalau masalah Gen Z luar negeri itu memang terkait dengan tadi eh, ini karena kondisi di samping ya, bagaimanapun Gen Z itu dia menjadi seperti itu saat sekarang, ya, itu karena memang kondisi lingkungan kita lah yang membentuknya. Ya. Kalau dulu aja kita masa dulu itu yang ada TV aja hanya satu apa dua channel, kalau sekarang udah ratusan dia channelnya ya, apalagi nengok YouTube, apa nengok media sosial terlalu banyak pilihan.
Nah, tentu juga dalam hal ini ketika mereka keluar negeri, mereka hanya mensaring hal-hal yang mereka menyenangkan ya. Tapi bagaimana mereka bisa survive di sana dan kemudian kalau kita ingin sukses kan terkait satu bidang itu tidak hanya bisa sampai kulitnya saja ya, tapi harus mendalami satu bidang itu dan itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Dan dengan perubahan kondisi sekarang, itu Gen Z itu memang juga tidak siap sebenarnya menurut saya ya, apalagi yang pergi ke luar negeri. Nah, inilah yang barangkali memang PR kita bersama bahwa eh, apa namanya itu informasi yang ada sekarang bagaimana ke luar negeri itu memang harus dipersiapkan sebaik-baiknya ya oleh pemerintah. Tapi menurut saya sebenarnya pemerintah sudah membuka peluang itu ya dengan adanya berbagai eh, apa namanya berbagai kesempatan untuk berkolaborasi untuk apapun itu ya seperti kata Bu Mega tadi. Permasalahan sekarang adalah gadget itu kan tidak tahan banting ya. Artinya ketika dia dihadapkan dengan buka kelapa, kelapa yang atasnya mereka sudah keras sudah selesai. Padahal mau minum airnya itu sudah berlapis-lapis kelapa terus dibuka. Itu yang kelemahan sekarang ya. Nah, yang seperti saya bilang tadi juga tingkat adopsi yang harus apa namanya tingkat adopsi dengan keilmuan itu butuh waktu sebenarnya. Tapi mereka terlalu cepat sehingga tingkat adopsi itu tidak bisa dilakukan dengan full ya. Saya sepakat banget dengan Bu Mega tadi. Jika ada mahasiswa atau masyarakat kita perlu atau barangkali anak-anak muda kita perlu negeri ya, itu persiapannya itu memang sudah sangat-sangat matang ya. Tidak hanya masalah bahasa Inggris, masalah kenal dengan tempat ya, tapi kemampuan bertahan itu survive di luar negeri itu kan juga hal yang harus apa namanya diperhatikan betul ya ke depannya ya. Mungkin ini jadi masukan buat AFEPSI juga ke depan ya, bagaimana para sarjana kita di Fakultas Ekonomi ini kita persiapkan mempunyai problem solving ya dengan adanya eh, kurikulum OB kita ya. Barangkali kemarin juga ada beberapa mata kuliah yang menguat untuk itu. Mungkin itu menjadi tambahan juga buat kita bersama. Itu barangkali saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yosi ini atas tambahan jawabannya ya. Ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis mungkin ya, jadi untuk sesi pertanyaan kita tutup ya. Sekarang mungkin sedikit akan saya simpulkan mengenai dua materi tadi. Materi yang pertama yang telah disampaikan dari dua pemateri yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu, mungkin di sini saya hanya mengambil beberapa poin. Poin yang pertama, saya ngambil dari materinya Bu Mega bahwa generasi Z itu merupakan partner kita di masa depan. Dan tentu pertumbuhan ekonomi kita juga bergantung pada generasi Z. Selain itu ternyata ada kajian yang unik dan baru. Ternyata bahwa perempuan itu juga menjadi salah satu tulang punggung mungkin saya sebut ya. Tulang punggung perekonomian bangsa. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Dan dari kedua hasil kajian itu di sini saya sebetulnya eh, ada salah satu artikel ya. Ini salah satu artikel dari Paul Romer dan dia itu merupakan salah satu pemenang Nobel Bapak Ibu. Dalam tulisannya itu menyebutkan bahwa untuk analisis ekonomi jangka panjang, untuk investasi jangka panjang, ternyata hasilnya itu diketahui bahwa selain inovasi, itu juga diperlukan faktor lain. Faktor perubahan iklim, juga faktor adanya teknologi. Di sini menyebutkan bahwa untuk peningkatan ekonomi ini tentunya ya, di sini juga kan salah satunya generasi Z, itu ada faktor lain, yaitu faktor eksternal, dan salah satunya adalah teknologi. Yang di sini sudah kita bahas bahwa teknologi ini memang betul ya, hasilnya teknologi ini tentu akan mempengaruhi sekali pendapatan dan jangka panjang tentu akan mempengaruhi perkembangan Indonesia tentu secara lebih luas lagi. Begitu Rik, barangkali ya. Jadi sehingga generasi Z di sini kajiannya itu harus selalu mempertimbangkan faktor teknologi dalam upaya untuk peningkatan eh, baik itu dalam bidang pekerjaan ataupun dalam bidang wirausaha.
Jadi harus memasukkan unsur-unsur teknologi. Walaupun dalam pelaksanaannya ini mengandung dampak yang negatif. Sehingga kita harus pintar-pintar. Tadi sudah jelaskan harus pintar-pintar memilih apa namanya teknologi. Karena sumber informasinya sangat banyak gitu. Baik, materinya sudah disampaikan, kesimpulan juga sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya sebagai moderator sekaligus pembawa acara dalam kesempatan kali ini mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang baik. Saya mohon maaf. Dan kemudian saya tutup. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para pemateri yang luar biasa, Ibu Dr. Mega dan Ibu Dr. Yesi. Terima kasih banyak atas kesempatan dan ilmu yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan amalan tentunya ya. Dan jadi amal ibadah untuk ibu-ibu pemateri ini. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Ibu BSI, Ibu Mega. Saya izin Waalaikumsalam pamit warahmatullahi ya. wabarakatuh. Pak Ketua, saya izin pamit. Ya, kita belum foto Ya, bersama. terima kasih Kita Pak belum foto Munir. bersama. Ya, Sukses selalu buat Bu Mega, siap, Bu sehat-sehat Yesi. ya Bu Mega, Bu Makasih, Yesi, Pak. Bu Pak Ketua. Tadi ada masukan mungkin untuk sertifikat katanya Pak Ketua. Sama foto Sertifikat udah bersama, di Pak. link chat, Oh udah iya, dibagikan. Mm-mm. siap. Bersama gimana, Oh, Pak? boleh kita foto bersama dulu barangkali Bapak Ibu. Mohon yang bisa on cam terlebih dahulu sebelum ditutup. Sudah ada beberapa nih yang Silakan Pak Munir diambil gambarnya. siap. Saya izin untuk ambil gambar ya slide pertama. Nah, ini alhamdulillah nih pada on cam. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sip. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah setia menjadi Ya, peserta webinar APEPSI. Sampai jumpa ya. di event berikutnya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ketua, izin pamit ya. Ya, ya, Bu Assalamualaikum Yesi. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Ketua, Salam. makasih Bapak Ibu, Yuk, ya. makasih Pak Munir. Ya, sama-sama. Ibu. Bapak Ketua, mohon maaf saya belum dapat link ininya absen Ada presensinya. di room chat, Pak. Oh, di room chat. Bukan di Ah, ini ya, bukan di chat obrolan ini ya. iya obrolan. Iya. Saya belum nemu Pak dari tadi. Itu rusak Pak, itu posisinya nggak bagus Pak, bertumpuk-tumpuk hurufnya. Gimana? Harus diedit Apa bisa apa bisa dikirim ulang? Oke. Terima posisi kasih Pak nama, Ketua. nama dan kata-kata yang lainnya numpuk Pak, jadi bercampur. Oh gitu. Mm-mm. Itu Ada saya izin Pak Ketua, ini saya Ya, Asro Pak yang menangani sertifikat. Mohon yang itu tolong ikut apa namanya ikut join di grup ya. Nanti saya share kembali untuk sesi absensinya yang lebih bagus hurufnya saya betulkan. Soalnya itu sistemnya otomatis generasi ya. Mungkin pas penempatan. Jadi itu saya mau share dulu ini grup WhatsApp-nya tolong diikut gabung ya di di webinarnya. mana? Di sini ya, linknya Di ya. webinar ya Pak. Ya, Baik Pak. Terima ya kasih di Pak. grup webinar WhatsApp ya. Nanti saya share lagi sana. Ya, makasih Pak. Siap. Pak Dr. Munir, mungkin kita tunggu biar beliau-beliau ini absen dulu ya, baru kita live. Batasin.